Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang tak terhingga. Namun, di dalamnya masih terdapat masalah-masalah yang perlu diselesaikan bersama. Kami kelompok 1 akan mencoba memotret wajah negeriku saat ini. Inilah proses pembuatan mural di Bungkam yang dilakukan di Jembatan Kewek, Yogyakarta, Jumat siang 20. Oleh aparat yang dinilai mengkritisi pemerintah menjadi sorotan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya pesan yang ingin digaungkan dari seni lukis dinding ini? Membicarakan demokrasi berkaitan erat dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Demokrasi merupakan sistem yang mengutamakan kebebasan berekspresi setiap warga negara. Dalam hal ini, negara harus menjamin perlindungan atas kemerdekaan berekspresi warga negara, terlebih di negara demokratis. Rakyat memegang tahta tertinggi sebagai pemegang kedaulatan, maka pengawasan atas tugas pemerintah disalurkan melalui kebebasan berekspresi. Di Indonesia, isu mengenai kebebasan berekspresi sudah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, tak terkecuali hak kebebasan berekspresi. Beberapa pasal yang mengatur kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya Pasal 28E ayat 2, Pasal 28E ayat 3, Pasal 28F, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 3. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut. Iya, hukum Indonesia mengenal korupsi sebagai extraordinary crime atau tindak pidana luar biasa. Namun besaran masa hukuman yang dialamatkan kepada terpidana korupsi di Indonesia menjadi isu permasalahan yang tidak habis-habisnya untuk dibahas. Penanganan yang tidak konsisten oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab korupsi yang masih sulit untuk ditangani. Yang lebih parahnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun akan hal itu. Di Indonesia sendiri banyak mempunyai payung hukum dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Tetapi dalam prakteknya, vonis yang diterapkan kepada terpidana korupsi itu masih sangat rendah di Indonesia ini. Bahkan pada kondisi masyarakat yang sedang kesusahan karena pandemi, korupsi tetap terjadi oleh salah satu kementerian yang harusnya membantu masyarakat secara langsung. Empati yang hilang dari para terpidana kasus korupsi seakan-akan tidak takut akan penegakan hukum yang akan ditimpakan kepadanya. Itu disebabkan karena penerapan peraturan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, pihak yang berwenang dan banyaknya intervensi serta konflik kepentingan yang selalu ada dalam kasusnya atau dalam penanganan kasus korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Gojek ikut terdampak pandemi COVID-19. Akhir Juni lalu Gojek mengumumkan PHK 430 karyawannya. Pemulihan ekonomi nasional terus dibahas oleh pemerintah di tengah pandemi yang melanda. Pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino pada berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran virus COVID-19 berkonsekuensi dengan terhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja. Akibatnya, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan dirumahkan, dan untuk dunia usaha kecil juga terkena dampak, bahkan tidak mampu bertahan. Pemerintah memiliki beberapa program pemulihan ekonomi yang perlu aksi nyata dan dukungan dari berbagai pihak agar bisa sukses dan bisa memulihkan ekonomi nasional. Konsumsilah produk-produk buatan Indonesia, tetap produktif, dan jangan lupa jagalah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah agar ekonomi pulih dan pandemi segera berakhir. Masalah pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia hampir 2 tahun ini terjadi. Hal ini sangat berpengaruh besar dalam sektor pendidikan. Terjadi lompatan yang sangat jauh dalam pendidikan kita hari ini di tengah pandemi. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran menjadi keharusan. Namun, hal ini
menimbulkan permasalahan lainnya seperti adanya kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik dirasakan siswa maupun guru. Minim dan tidak adanya perangkat HP atau laptop, keterbatasan kuota internet, hingga mulai jenuhnya pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan interaksi. Dari sekian masalah itu perlu adanya solusi real yang harus segera diimplementasikan. Hal yang dapat dioptimalkan yaitu terjalinnya kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha, dan juga lembaga pengumpul dana untuk membantu siswa yang kekurangan dan kesulitan dalam belajar. Untuk pendidik, harus selalu berinovasi dalam memberikan materi. Penggunaan pembelajaran interaktif akan jauh lebih menarik dibandingkan hanya penugasan berupa teks, meskipun harus berstrategi dengan kondisi beberapa daerah yang masih sulit akses internetnya dan sulit yang lainnya. Semoga Indonesia dan kita, warga negara Indonesia, dapat menyelesaikan masalah-masalah ini bersama-sama. Kami ASN Muda berkomitmen untuk berkontribusi dan memberi solusi dari masalah di negeri dan kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Bila berkenan, silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.